Shalom semuanya. Ada sukacita? Amin. Mari kita siapkan hati kita untuk kita datang bersekutu kepada Tuhan, memuji memuliakan Dia. Kita berikan hati kita yang sungguh-sungguh rindu akan lawatan Tuhan. Saya undang kita sama-sama bangkit berdiri. Kita nyanyikan nyanyian pujian ada di lembaran Roh Kudus Kau hadir di sini. Haleluya. Di sini Roh Kudus Kau mengasihimu. Haleluya. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, menolongku diutus Bapa. Roh Kudus Kau hadir di sini. Roh Kudus Kau hadir di sini. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus Ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penolongku, diutus Bapa. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Kita nyanyikan sekali lagi pujian ini. Kita masuk nanti dua pembukaan yang ada di lembaran. Kau hadir di sini, Ku mengasihimu. Terima kasih Tuhan. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamahlah kami, jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Mari kita berdoa. Berfirmanlah ya Tuhan, supaya aku mendengarkan-Mu. Nyatakanlah kepadaku untuk memuliakan nama-Mu. Penuhilah jiwaku dengan kasih karunia-Mu. Amin. Kita nyanyikan sekali lagi pujian ini, masuk kita dalam doa. Roh Kudus Kau hadir di sini. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus Ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa. Buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Untuk Roh-Mu Tuhan. Buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami,
terima kasih Yesus. Baik bagi kami Tuhan, Kau telah mengingatkan kami kembali untuk kami boleh bersekutu dengan pribadi-Mu. Inilah hidup kami Tuhan, yang masih banyak ditandai kekurangan kelemahan, bahkan masih jauh Tuhan dari rencana-Mu. Tapi kami mau dibentuk lewat firman-Mu. Oh terima kasih Tuhan, terima kasih Bapakku yang baik, buat kesempatan yang masih Engkau beri bagi kami Tuhan, untuk kami boleh semakin hari semakin mendekatkan diri dan menyerah diri di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Jika waktu dan kesempatan ini Tuhan, Engkau masih mengingatkan kami, Engkau panggil kami Tuhan di antara banyak manusia di dunia ini Tuhan, tetapi Engkau panggil kami Tuhan menjadi umat pilihan-Mu yang sudah Engkau tebus dengan darah-Mu yang mahal. Itulah hidup kami Bapa di surga. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa di surga. Ibadah kami ini Bapa, kami serahkan semuanya ke tangan-Mu Tuhan. Kami untuk Engkau Tuhan memimpin dari permulaan pertengahan bahkan sampai akhirnya. Kuasa Roh Kudus bekerja di tempat ini sehingga kami dapat kembali dari tempat ini membawa sukacita yang besar, karena jawaban lewat firman-Mu ada kami rasakan, membangkitkan dan menggairahkan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa di surga. Berkati kami Tuhan, urapi kami sekalian Tuhan, mulai daripada jemaat-Mu, pemain musik, bahkan pimpinan pujian hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Semua Tuhan dengan penuh kuasa Roh Kudus-Mu sehingga suasana surga ada di tempat ini Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami berdoa buat saudara-saudara kami yang tidak hadir pada saat ini Tuhan. Kami tidak tahu apa yang menjadi alasan mereka. Yang dilanda penyakit Tuhan, tolong sembuhkan. Yang dilanda kelemahan Tuhan, tolong gairahkan, supaya di hari-hari yang akan datang kami dapat bersama-sama di tempat ini memuji memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa di surga. Haleluya. Kami tahu Tuhan, di mana kami bersekutu dengan Engkau, di situ si iblis tidak tinggal diam, selalu mencoba mengganggu hati pikiran kami untuk kami tidak fokus menyenangkan hati Tuhan. Kami umat-Mu bersatu hati memanggil nama Tuhan dan kami tolak dia di dalam nama Yesus. Kami usulkan Kau pergi keluar dari tempat ini, ruangan ini dan ruangan hati kami dirawat dan ditebus dengan darah Yesus. Darah Yesus berkuasa atas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami mulai ibadah ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kekasih dan juru selamat kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Kita nyanyikan pujian ini. Roh Kudus Kau hadir di sini. Pelayanan selanjutnya kami serahkan kepada Bu Lisa. Roh Kudus Kau hadir di sini. Roh Kudus ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku. Kami serahkan. Rohku dengan kuasa Allah.
Memang Tuhan layak kita sembah karena kita sudah diberikan keselamatan dan kebangkitan dengan hari Paskah. Yes, hari ini mari kita berbahagia. Berikan senyum kiri kanan karena kita sudah dibangkitkan, diselamatkan. Bersukacitalah. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman Tuhan Yesus. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita hari ini. Kami merasa bahagia Tuhan. Kau kumpulkan kami dengan sukacita. Kami memberikan yang terbaik bagi Engkau. Puji-pujian, terimalah. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang. Yuk kita bergandengan tangan. Anak muda mari berlomba. Terang kasih Tuhan tunjuk. Sahabatku dan saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Sahabatku dan saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Hari ini lebih lagi bersukacita. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Yes. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Saudaraku dan sahabatku, tiada yang dapat memisahkan kita. Saudaraku dan sahabatku, tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat, tiada yang dapat memisahkan kita. Sekali lagi dengan iman. Tiada yang dapat memisahkan kita. Bersatulah dalam tubuh Kristus. Haleluya. Yes, ada sukacita. Amin. Bawalah. Yes. Silahkan duduk. Mari kita terus menyembah. Berapapun kita yang hadir pada hari ini, seperti ada 100 orang, amin. Ya, dan malaikat-malaikat di surga pun turut tadi bersukacita dan menyembah Tuhan, amin. Ya, mari kita bersyukur karena kasih Allah itu sungguh sudah terbukti menyelamatkan kita. Kasih Allahku sungguh telah terbukti Tuhan. Kau mengorbankan tubuhmu, darahmu tercucur deras karena Engkau begitu mengasihi dunia dan Kau sudah menyelamatkan kami Tuhan.
berikan Yesus anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu, kasih Allah. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Terima kasih Tuhan. Sungguh Engkau mengasihi kami. Kau menyerahkan anakmu yang tunggal bagi kami. Betapa dalamnya kasih-Mu. Karena itu kami mau bersyukur Tuhan. Mari bersyukur. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Mari bersyukur, 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 bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Mari berikan kemuliaan bagi Allah kita, sebab Engkau layak yang kami sembah. Haleluya, haleluya. Bersyukur. Terima kasih Tuhan. Ini anak-anak-Mu Bapa yang Engkau kasihi. Engkau sudah bangkit bagi kami dan kami sudah menerima jaminan keselamatan daripada Engkau. Kami ingin terus Tuhan menyembah Engkau. Kami tahu tujuan kami hidup untuk menyembah Engkau, untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Pakai setiap kami menjadi penyembah-Mu dalam roh dan kebenaran. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami memuji Engkau Tuhan lebih lagi dan Engkau disenangkan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Amin. Glory, 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 glory. Yes, berikan kemuliaan bagi Allah kita. Boleh satu lagi lagu pujian? Masih semangat ya? Oh, Inang sangat semangat ya. Sungguh ku bangga Bapak. Yuk mari kita berdiri. Ya, berikan yang terbaik persembahan kita untuk Dia. Sungguh ku bangga Bapak. Inilah persembahan kami Tuhan. Terima
bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin mati dengan sukacita di hati, karena tahun ini menyenangkan hati-Mu. Yeah! Sungguh ku bangga Bapa, yes, punya kawan seperti Engkau. Haleluya, ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu penyelamat, haleluya, dariku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin mati dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Kenapa? Karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Sekali lagi, karena apa? Karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Hati Tuhan senang, haleluya. Terima kasih Tuhan. Silakan duduk, mari kita siapkan hati kita untuk firman Tuhan. Dan mari terus bersyukur, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, Tuhan selalu menolong kita. Burung di udara pun Tuhan pelihara, terlebih lagi kita. Bahkan sehelai rambut pun jatuh itu atas seizin Tuhan, amin. Musim akan selalu berganti Tuhan. Haleluya, Bapa di surga. Musim akan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi. Tak akan berubah, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara. Di udara Tuhan pelihara kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku. Tuhan selalu menolong, selalu menjagaku, selalu menjaga. Sehelai di rambutku, sehelai di rambutku, takkan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Musim akan selalu berganti. Musim akan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi. Sampai abadi. Tak akan berubah. Tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, percaya.
yakin Tuhan melindungi. Tuhan melindungi. Ku yakin Tuhan memberkati. Yakin Tuhan memberkati. Gunung di udara Tuhan pelihara. Tuhan mari kita berdiri, kita sambut firman Tuhan dan bersyukur. Tuhan selalu menolongku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, selalu menjaga di udara. Pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku. Tuhan selalu menolongku. Selalu menjaga sehelai di rambutku. Sehelai di rambutku. Tak akan tanpa seizinku. Tuhan selalu menolongku. Amin. Selalu menolongku. Dia mengenyangkan. Dia mengenyangkan dan peliharaku seumur hidupku. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Engkau yang mengenyangkan kami di dalam kebenaran-Mu. Engkau yang selalu memberkati dan Engkau selalu yang mengurapi kami. Kami tahu Engkau hadir, kami tahu Engkau akan memimpin dan Engkau akan meneguhkan setiap umat-Mu yang ada di tempat ini. Biarlah segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur Tuhan. Haleluya. Amin. Ya, beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Oke, silakan duduk. Terima kasih buat Pak Situmorang ya, Gembala Gereja Pantai Kosta Indonesia, dan Bapak Purba dan seluruh yang ada di tempat ini ya. Renungan firman saya bagikan tentang apa? Tuhan adalah penolongku. Amin. Ya, jangan katakan Tuhan tidak pernah selalu menolong. Yang ada kita ditolong, kita lupa akan setiap kebaikan kemurahan Tuhan dalam setiap kehidupan kita, pribadi lepas pribadi. Nah, bagaimana sikap karakteristik daripada Tuhan Yesus adalah dahsyat dan aneh ya, dan ajaib. Kalau mau dilihat, salah satu yang amat penting di dalam kesediaannya serta kemampuan untuk menolong saudara dan saya sebagai umat yang berseru di dalam doa kepadanya. Ya, kadang di dalam setiap kita mendapatkan satu tantangan, satu permasalahan, jangan dibilang Tuhan tidak pernah tolong, Tuhan nggak pernah mengerti. Ya, nah di sini sedikit kesaksian ya. Kemarin saya mengalami jatuh sebelum saya streaming 5:30. Ya, saya bilang begini, Tuhan, ini pasti ada satu hal rancangan Tuhan di dalam saya jatuh. Tapi saya tidak marah kepada Tuhan, karena saya punya pemikiran gini, Tuhan tahu dan Tuhan tolong. Jatuh saya setengah badan menahan di sebelah kanan, sementara saya orang kidal. Setelah jatuh saya tidak rasa sakit, saya bisa bangun. Tapi setelah streaming itu berjalan, sesak napas saya. Dengan cara maksimal, walaupun saya punya jadwal streaming, saya lakukan yang terbaik. Sampai saya oleskan seluruh tubuh saya perkatakan, Tuhan, tidak ada yang cacat dalam tubuh saya. Kalau orang mau bilang usia 50 katanya mesti hati-hati, betul tidak? Mau rebah aja kita sulit, mau miring ke kiri dan kanan sulit. Saya sampai bilang dalam nama Tuhan Yesus, tidak ada yang patah di atas tulang rusuk. Karena sakit sekali tulang rusuknya sampai hari ini, di atas sini dan di tulang rusuk. Tapi puji Tuhan, tadi saya lakukan tindakan ronsen,
diketemukan, tidak ada yang patah. Ya kan? Karena apa? Tuhan selalu menolongku. Ya, jangan kita bisanya cuma menyanyi. Jangan kita berkata di saat kita punya jawaban Tuhan menolong, di saat Tuhan tidak menolong kita tidak ada sukacita. Ya, seperti Pak Purba berapa kali telepon rekan saya Bu Lisa. Bisa enggak ulas isi? Bisa enggak? Bisa enggak? Kalau bisa tiap minggu, waduh. Kalau tiap minggu berarti saya punya gereja. Ya, cuman saya setiap minggu, tiap hari Sabtu saya selalu streaming. Bukan panggilan saya sebagai seorang gembala, ya. Saya Anda tahu panggilan saya seorang evangelis. Jadi Tuhan menolong Pak Purba. Berapa kali saya keluar dari kota Subang, tapi hari ini tidak keluar dari kota Subang. Ya, tidak apa-apa kalau minggu depan lagi untuk saya mengisi, tidak apa-apa Pak. Ya, pokoknya sebulan 2 kali bolehlah. Ya, Tuhan menolong apa menjadi permintaan Pak Purba dan Pak Sitemorang. Ya, kalau boleh dilihat, doa itu datang bukan karena kebutuhan, betul tidak? Doa itu datang di saat kita haus dan lapar akan Tuhan. Amin. Ya kan? Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Miliki rasa haus dan lapar akan Tuhan. Seperti rusa, kita ini kan manusia. Ya, kita segambar dan serupa di Kejadian 1. Kalau kita sudah segambar dan serupa, berarti kita punya lebih daripada yang lainnya. Amin. Ya, bukan karena kekuatanku ku dapat jalani hidupku. Terus tanpa Tuhan yang di sampingku. Ya, jadi tanpa Tuhan yang di samping kita tidak ada yang bisa menolong. Bahasa Bataknya apa? Dangalani hagogo. Terus? Amin, ya. Jadi ada bahasa Bataknya, ada bahasa Indonesianya. Tanpa Tuhan. Nah, di sini juga dikatakan kita ditolong itu menunggunya berapa lama tergantung keputusan Tuhan, ya. Bukan keputusan kita pribadi. Nah, ini satu hal tempat ibadah. Dia bilang ini merintis, ya. Perintis kalau sudah kehendak Tuhan, dibuat Tuhan baik apa adanya. Nah, kalau kita mau lihat lagi, ya, di dalam menunggu pertolongan Tuhan, Tuhan lihat sikap kita. Sabar, tergesa-gesa, atau mau cepat? Atau memberontak. Berarti, nah dia ngaku, karena dia berbicara, ya. Kadang kalau orang yang berbicara itu adalah pelaku. Kalau orang tidak pelaku, dia nggak akan berbicara. Tapi di dalam pemberontakan, Tuhan suka. Karena apa? Untuk membuktikan siapa pribadi Tuhan dalam setiap kehidupannya. Ya, jadi jangan kita menjadikan selalu permasalahan itu di dalam satu hal fokus. Ya, semalam streaming saya punya kesaksian tentang mama saya. Ya, saya tiba kota Jakarta hari Minggu. Mama saya marah-marah terus sampai hari apa ya? Rabu malam kalau tidak salah. Saya Kamis, saya masuk kota Subang, Kamis ya. Saya bilang ini kenapa ya mama? Udah berhenti marah-marah terus ya. Saya bilang begitu. Dia cerita ABC, cuma saya bilang ini sudah. Kalau sudah kejadian, tidak usah dibahas lagi. Namanya orang tua, emosinya terus. Saya bilang begini, mah ada lagunya. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan ditinggikan. Kenapa kamu tidak meninggikan nama Tuhan yang ada ngegerutu aja pemberontakan di hadapan Tuhan? Habis begini. Saya bilang diam, duduk, tenang dan berdoa. Saya ambil keputusan, saya telepon. Mama saya akhirnya bisa tersenyum. Membuat orang tua tersenyum tidak gampang, betul nggak Pak? Apalagi nih Pak Gembalanya dan wakilnya seorang Batak, ya. Dia bilang haholongi, gitu, inata, apa? Inang ya? Lagu Bataknya apa? Inang, puasama, gitu. Jangan sampai mamanya menangis. Sama, saya punya papa juga begitu.
meneteskan air mata, papa saya nangis, sementara papa saya galak sekali sama anaknya. Ya, bisa bayangkan. Di saat mamanya cerita, papa saya ada gak ada, pokoknya punya respon. Harus ada. Saya melihat bagaimana orang suku Batak ini laki-laki cinta akan mamanya luar biasa. Sementara nggak boleh, harus cinta Tuhan, istri dan anaknya. Tapi sampai hari ini nih orang-orang Batak yang sudah menikah, ya istri di nomor 2 kan, gimana judulnya nih? Berarti Alkitabnya salah. Tuhan, suami istri, ini anak. 3 kerucut yang nggak boleh dihilangkan. Tadi waktu mama saya terbang pagi, dia tersenyum dengan saudara saya, saudara laki dan saudara perempuan, ya kan? Karena apa? Mama saya sudah menemukan jawaban apa yang menjadi kebutuhan dan keperluannya, ya. Makanya saya bikin status semangat, tetap tersenyum. Saya bilang begitu. Karena apa? Orang yang punya semangat, orang yang punya senyum selalu adalah orang yang mengerti kedalaman akan Alkitab dan kedalaman akan Tuhannya. Makanya dalam posisi saya jatuh pun, saya cuma berkata begini, Tuhan Engkau baik, Engkau dahsyat. Ya. Jadi orang yang mengandalkan Tuhan, orang yang percaya totaliti hidupnya kepada Tuhan, pemeliharaan Tuhan sempurna. Nah, bukan hanya perkataan yang saya harus ngomong, tapi ini kenyataan. Ya, Pak Peter ada dengar gak? Setelah saya jatuh, saya ngedumel, ngegerutu? Gak ada kan? Bahkan Pak Peter semalam ketakutan. Karena apa? Katanya tidur, ternyata kok ngobrol di kamar. Karena apa? Masih ada telepon mama saya, masih ada telepon saudara-saudara saya. Ketakutan Pak Peter, takut saya minta ke rumah sakit. Sakit apa? Sakitnya badan saya. Tapi puji Tuhan, saya walaupun kondisi sakit apapun, saya tahu ada kekuatan daripada Tuhan. Makanya saya tidak cancel pelayanan ya Pak Purba walaupun saya sakit. Iya kan? Dekan maksudnya? Takut nggak jadi. Iya, memang waktu kemarin juga ya saya pulang dari villa sama ya, saya juga sakit serasa cekik gitu ya. Jadi, aduh ini kita diserang gitu. Terus saya tadi pagi kok diingetin Tuhan gitu ya, aduh takut gagal gitu ya. Terus saya pagi tadi sama Pak Pito sama Ibu Lasma cari yang ronsenan lu, katanya Dewi Sartika gitu, nggak pikir RSU malah ke Dewi Sartika ya. Tadi terus ke Mia Farma, ke PPN, terakhir ada di RSU, aduh udah siang kata saya gitu ya. Tapi tadi pagi saya diingatkan Tuhan, kenapa kita berdua diserang mau pelayanan ke sini? Saya percaya ada sesuatu yang besar di sini sehingga iblis mau cancel ya gitu, kita cancel ibadah di sini. Tahu saya ada apa sesuatu yang besar pasti di sini gitu ya. Pada pagi hari ini saya percaya gitu ada sesuatu yang besar gitu ya. Puji Tuhan, tapi kita nggak jadi. Dan saya juga senang Bu Lasma juga nggak ada yang retak, nggak ada yang apa, baik-baik saja dan nggak sesak ya Bu. Dan saya juga, aduh suara saya habis nih. Besok mau pujian penyembahan nih, tapi mari tepuk tangan, memang Tuhan selalu menolong kita. Haleluya, dan sesuatu yang terbesar pasti terjadi pada hari ini dan selanjutnya. Amin. Jadi buat Pak Situm orang bayar saya mahal. Ya, buat satu gereja yang besar yang Tuhan percayakan buat kalian, harus ada korbannya, bukan Yesus tapi hamba Tuhan yang akan menyampaikan isi hatinya. Biasanya kalau hamba Tuhan udah sakit, udah malas melayani, betul enggak? Makanya tuh Rasul Paulus katakan gini, di dalam kelemahan pula kuasa Tuhan dinyatakan. Jadi dalam kelemahan Tuhan taruh dalam diri saya tetap eksis. Ya, saya tidak takut walaupun ngangkat tangan saya sebelah. Rasa sakit tapi saya tahu ada penyembuhan daripada Tuhan. Kesembuhan pasti mengalir. Ya, kebetulan Bapak seorang gembala adalah yang bagi saya bukan usia muda. Ya, merintis tidak mudah dan gak gampang. Tapi kalau sudah Tuhan menyatakan, mana istrinya, ibu istrinya? Boleh duduk di samping saya? Ayo didoakan. Ini Ina, dia udah di sini mau didoakan. Sukacita ya Ina minta. Ini pengalaman bersama dengan Tuhan gak mudah dan gak gampang. Duduk di atas aja Ina. Tuhan katakan buat Amang, rubah paradigmamu yang salah. Selalu kamu pakai mindset apa yang pola kamu punya, pengetahuan yang kamu miliki. Tapi kalau kau nolkan pengetahuan yang ada kamu pelajari,
biar nanti Tuhan dan Roh Kudus yang bekerja lebih dan lebih lagi dalam hidupmu. Dan Tuhan katakan buat Ina, sabarmu sekian tahun dalam rumah tangga, itu ada satu hal keputusan yang gak mudah dan gak gampang. Jatuh bangun nangis dalam mendampingi seorang hamba Tuhan dalam kekurangan dan kelemahan. Kadang kamu berkata, Tuhan mampukan aku, biarin aku gak lihat anakku. Yang aku mau lihat siapa Engkau Tuhan pribadi yang menyatakan isi hatiku untuk lebih dan lebih lagi. Selalu kamu menyemangati aman, ya, tetap kuat Pak apapun kondisi dan keadaan. Bersyukur sekalian Tuhan taruh sepasang suami istri yang punya satu hal, kebersamaan, kesatuan di dalam hal melayani. Tapi Tuhan katakan buat generasimu yang di bawah belum selesai. Ada anak laki-laki yang paling kecil, ya. Itu yang nanti akan menggariskan DNA-mu sebagai pelayan Tuhan. Waktu kamu mengandung, kamu bilang ini anak buat Tuhan, ya. Jadi Tuhan akan perhitungkan anak ini lebih dan lebih lagi. Bahkan dia cinta ke atas orang tuanya, baik papa dan mama. Bahkan dia punya komitmen, papa lihat ya, kalau aku diberkati, aku akan membuat engkau bahagia. Nah kebetulan Pak Situmorang ini adalah orang yang suka nyanyi, tapi malu-malu. Kadang ajak ibunya juga malu. Tapi tidak apa-apa, nanti lain waktu kolaborasi untuk memuji dan menyembah Tuhan. Rumahmu di bawah Tuhan menjadi rumah kesukaan melalui doa, pujian, dan penyembahan. Nah, Pak Gembala adalah orang yang suka menghitung. Hitungannya jago sekali. Ya, ahli matematika atau gimana Ibu? Hah? Jadi semuanya dikalkulasi pakai kalkulator. Tapi Tuhan bilang buang kalkulator. 2 ikan, 5 roti, lebih 12 bakul. Jadi orang yang mengandalkan Tuhan, ya, semuanya berjalan dengan cara Tuhan yang ajaib. Kebetulan tadi saya pikir saya ronsen mahal, ternyata karena lebaran dapat diskon 90%. Saya tertawa. Saya bilang, aduh kalau gitu saya mau ronsen pinggang. Rekan saya Pak Peter bilang jangan, radiasinya tinggi, jadi tidak jadi. Ya, karena takut. Nggak boleh terlalu cepat kita punya ronsen karena sinarnya walaupun tidak terang, ya. Makanya Tuhan katakan buat ibu dan bapak, biar terang kemuliaan Tuhan terpancar dalam setiap kehidupan kalian berdua. Kalian ingin bangun rumah yang ke depan, masa depan buat kalian tenang, ya. Istilahnya tidak diganggu oleh kegiatan apapun, nanti dengan cara Tuhan, Tuhan yang berkati. Amin. Kalau dilihat Ibrani 13 ayat 6. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Kebenaran firman Tuhan buat siang hari ini, ya kan? Apa yang dapat manusia takutkan? Itu berarti tidak mempercayai siapa Tuhan Yesus sebenarnya dalam hidupnya. Selama kita punya satu hal kekuatan daripada Tuhan, jangan takut dan khawatir, ya kan? Seperti Alkitab katakan di Filipi, Allahku kan memenuhi segala apa yang menjadi kebutuhan dalam setiap kehidupan kita, pribadi lepas pribadi. Jadi pegang Alkitab, karena Alkitab katakan ya dan amin. Di waktu Tuhan menciptakan bumi, ya kan, Dia cuma memperkatakan. Makanya apa yang kita perkatakan buat hari ini, buat hari esok, deklarasikan supaya apa? Iblis dilucuti, kita punya satu hal kemenangan di dalam Tuhan. Ya, sikap apa saja yang sebaiknya kita miliki supaya Tuhan menolong kita. Yang pertama adalah dengan yakin. Yang kedua dengan iman. Yang ketiga adalah kita percaya dengan iman lagi. Ya, kalau mau dilihat yang pertama adalah di sini tentang yakin. Ya, ia mau kita yakin pada apa yang Tuhan kerjakan menurut waktunya sendiri. Keyakinan kepada Tuhan adalah tidak bimbang hatinya terhadap apa yang Ia firmankan kepada kita. Kalau dilihat di Yakobus 5 ayat 16. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya.
Kalau lihat lagi di Matius 21 ayat 22, dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh percaya, kamu akan menerimanya. Bahkan di Matius juga dikatakan, mintalah maka akan diberi, ketuklah maka pintu akan dibukakan. Perkatakan firman pagi, siang, dan malam. Karena apa? Itu adalah menjadi satu jawaban bagi setiap kita anak-anak Tuhan. Jadi kalau orang yang tidak memperkatakan Alkitab kebenaran, itu berarti orang itu tidak punya satu hal, kecintaan akan Tuhan. Tapi kalau orang yang mempunyai kecintaan akan Tuhan, dia selalu membaca Alkitab, dia selalu berdoa, dia selalu membuat terobosan demi terobosan. Hidupnya tidak menjadi lemah, tapi hidupnya menjadi kuat. Ya, buat adik kami, ini putranya atau keponakan, berarti marga apa nih? Situmorang. Anak pertama atau anak kedua dari keluarganya? Adik. Ya, dari adiknya. Kamu anak pertama apa anak? Anak pertama. Tuhan minta begini, rubah dari keras kepalamu. Kamu datang ke sini karena kamu berontak, tidak bisa diajar, tidak bisa dididik. Tapi di satu titik Tuhan bawa kamu punya kehausan dan kelaparan akan Dia. Kamu dalam keadaan bingung. Kamu sedang mencari siapa pribadi Tuhan Yesus dalam hidupmu. Ya, dari masa sekolah kamu hidupnya hancur-hancuran. Belajar gak mau, nakal iya. Tapi di satu titik Tuhan bilang, saya mengasihimu lebih daripada orang tuamu. Kalau kamu punya satu hal kecintaan, apa yang menjadi keinginanmu, ya Tuhan buat jadi. Amin. Kamu orang punya imajinasi, punya kreatif. Tahu kreatifmu? Tanganmu apa yang kamu pegang, itu dibuat Tuhan tuh jadi dan berhasil. Amin. Kamu bisa menggambar, kamu bisa memahami. Kalau kamu mau, ya, bahkan Tuhan akan tambahkan lagi multi talent dalam hidupmu. Nanti kalau Tuhan izinkan, telepon bapakmu, kamu bikin pengakuan, Bapak, aku minta maaf. Kalau selama ini aku berontak. Karena apa? Kamu sama bapakmu tidak pernah cocok. Ya, kalau kamu tidak bisa berdamai dengan papamu, apalagi bapak yang di surga. Gambaran bapak di bumi rusak, begitu pula gambaran bapak di surga. Ya, selalu kamu menuntut, makanya kamu marah. Mamamu kamu kasihi, tapi kamu kadang marah. Mama selalu bela bapak, jangan. Itu suami istri dan dipisahkan. Ya sayangnya, memang ini karakter orang Batak jelek sekali. Seorang bapak tidak pernah mau minta maaf. Ya, jadi tolong nanti kalau punya anak laki-laki, pulang berdamai. Ya, karena banyak sekali orang tua laki-laki Batak bikin anaknya tidak merasakan damai. Ada kamu mau bicara? Sayang? Ada yang mau ditanya? Sini. Kamu mau kesaksian? Sini sayang. Mic-nya digeser David. Ya, ada saya dapat Peter kok. Betul tidak tadi Tuhan bicara? Ya, betul. Sangat betul banget. Soalnya bertentangan aku sama Bapak. Jadi nggak sesuai, nggak searah. Selalu beban di pikiran, nggak bisa satu sama ibu. Ya, apalagi adik-adik saya sendiri pribadi nggak bisa mendukung saya untuk gimana Bapak bisa berubah gitu. Tapi ya, saya terus berdoa, terus ya tetap aja gitu. Tapi saya nggak berhenti dari Bapak saya biar bisa berubah. Itulah yang saya alami selama ini. Gak bisa saya ungkapkan, entah harus gimana gitu caranya, gimana biar bisa berubah, ngebujuk bisa berubah. Saya minta sama Tuhan itu, Tuhan jangan biarkan Bapak saya itu berubah hanya sementara, tapi selamanya. Itu aja loh sama Tuhan Yesus. Jadi kamu kaget dapat pesan Tuhan seperti ini.
Berarti masih ada Tuhan Yesus. Ya, karena selama ini kan kamu dengar kata orang aja ada Tuhan, tapi Tuhan tidak membuat kamu ada yang menyentuh. Ini orang sering nangis kan? Kalau saya nangis nih paling nangis Doa. doa. Ini kenapa nangis? Tadi terharu aja Tuhan Yesus ternyata dengan saya. Amin. Saya sendiri di kamar doa nangis. Saya pengen dengar dari seseorang itu gimana gitu. Penyampaian Tuhan itu melalui siapa gitu. Atas semua doa saya yang saya keluh kesah minta pertolongan itu yang saya lakukan. Oke. Jadi dengar para pemirsa yang menyaksikan, ya. Tidak sengaja lagunya rekan saya, Tuhan selalu menolong. Dari tadi saya persiapkan khotbah saya ini apa ya Tuhan, gitu. Berarti Tuhan menolong buat brur saya, Bertus Situmorang, ya. Dia baru yakin bahwa Tuhan yang menegur, menguatkan dia bahwa Tuhan Yesus itu nyata, ya, bukan kata orang. Kalau mau dibilang saya baru pertama, betul? Saya nggak kenal orang yang ada di sini, tapi pesan Tuhan harus disampaikan. Makanya saya bawa Bertus ini untuk punya kesaksian, jadi menguatkan dia. Ini satu lawatan dan Bertus tidak akan tinggalkan Tuhan Yesusnya, ya. Karena pada hari ini adalah hari sejarah kamu untuk kamu diberi satu hal peneguhan dan kamu sanggup sampai rancangan Tuhan jadi, ya. Jadi, oke, terima kasih Tuhan berkati, ya. Jadi sikap yang dimiliki agar Tuhan yang menolong, pertama harus dengan yakin. Jadi Bertus harus dengan yakin kalau kamu punya satu hal kekuatan yang daripada Tuhan dan perubahan, ya. Kalau dilihat yang kedua dengan iman, ya. Bagaimana kehidupan kekristenan, ya, merupakan satu hal perjalanan iman. Karena itu penting bagi setiap kita untuk menjalani dan memperdalam pengetahuan akan Alkitab, pengetahuan akan setiap apa yang kita pelajari di dalam setiap yang kita dapatkan. Tidak salah kita banyak baca buku, tidak salah kita mendengar banyak berita, tapi kita harus mendengar berita yang daripada Tuhan melalui telinga, melalui kita punya hati. Itulah yang menguatkan bagi setiap kita anak-anak Tuhan. Nah, di sini juga dikatakan pengetahuan itu hanya sementara. Amin. Tapi pengertian, pengenalan akan Alkitab, tentang pengenalan akan Tuhan itu panjang, ya. Tidak akan pernah ada selesai. Amin. Makanya kadang orang bilang begini, saya tinggal menanti kejatuhanmu Lasma. Saya bilang gak akan bisa. Karena apa? Saya punya pengenalan akan Tuhan. Karena apa? Saya mengerti kebenaran Alkitab. Itulah yang tidak akan menggoyahkan kebenaran tentang pribadi Tuhan Yesus dalam setiap kehidupan pribadi saya. Kalau saya dulu kekristenan saya biasa-biasa saja, ya. Karena apa? Tradisi opung saya ke atas dan bapak mama saya Kristen. Tapi itu biasa-biasa. Setelah Tuhan panggil sentuh saya buat hidup saya luar biasa, ya. Bahkan kalau bisa sampai waktu Tuhan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, ya. Walaupun kita tidak mengerti, kita nggak tahu bagaimana saya ketemu Bapak Ibu Situmorang, Bapak Purba, bagaimana Pak Pintar, ya, Ibu Lisa dan kamu, ya, Gulto. Tapi karena kasih Tuhan ada di satu persekutuan, perkumpulan orang-orang yang memuji dan menyembah nama Tuhan. Nah, di sini juga dikatakan bahwa iman kita dalam menghadapi segala sesuatu, ya, yakin dan tidak bimbang dan pasti Tuhan punya tolong. Makanya di sini juga dikatakan iman adalah sesuatu hal ketaatan di dalam melakukan kehendak daripada Tuhan. Kalau dilihat Ibrani 11 ayat 1, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Nah, kalau mau dibilang iman saya kepada Tuhan kuat,
Makanya di waktu Tuhan kirim, waktu Tuhan utus, jangan lihat tempat, situasi dan keadaannya. Yang pertama, melangkah, mengucap syukur, lihat kondisi dan keadaan bagaimana Yosua dan Kaleb 12 pengintai yang dikirim. Ya toh, sambil minta tuntunan dan hikmat Tuhan, baru dia mendapatkan hal kemenangan. Saya pun juga sama, ada di kota Subang ini, ya kan? Berarti ada maksud dan rencananya. Saya tidak tahu, atau saya berkolaborasi dengan gereja Pantai Costa Indonesia ke depannya, atau dengan gereja-gereja yang lain. Yang penting apa? Punya hati untuk pergerakan, bukan hati buat pribadi. Ada satu yang saya mau katakan, ya. Kenapa kita punya gereja tidak mau berkolaborasi? Kenapa kita punya gereja ada seorang penatuanya atau pemusiknya kita pakai, tetapi membatasi dengan cara apa? Ini kenapa jemaat saya terlibat di Adonai? Saya kan kaget. Ya, kalau buat Tuhan, jemaat pun atau penatua itu tidak apa-apa. Yang penting apa? Jemaat itu punya satu hal pertumbuhan, punya satu kemajuan di dalam Tuhan, bukan yang biasa-biasa. Saya tahu nanti Bertus ke depannya adalah anak muda yang dibuat pergerakan buat gereja di tempat ini. Karena Bertus Tuhan izinkan untuk mengalami satu kepahitan, ya, satu hal pergumulan. Tetapi pada hari ini kau dilepaskan dan dibebaskan, engkau akan punya pengaruh dan dampak yang dahsyat, ya. Seperti lagunya apa? Karena ada kebangkitan yang besar, karena ada pemulihan di negeri. Amin. Tuh kan? Ibu Lisa sudah perkatakan, ada pemulihan di kota Subang. Ini yang saya suka dari dia, hidupnya selalu bersuka cita. Ya, walaupun badannya makin bertambah, dia tetap bersuka cita. Seperti lagunya apa? Semakin hari semakin bertambah. Bukan besar badannya, harus besar pengurapannya. Besar berkatnya, ya. Jadi bagi setiap kita anak-anak Tuhan, ya, apapun kondisi keadaan kita, tetap bersuka cita. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, terus tak pernah meragukan kasih Tuhan. Lewat gunung yang tinggi dan lembah yang curam, tak pernah kuragukan kasih-Mu Tuhan. Amin. Jadi apapun, seperti Daud katakan, ke lembah engkau ada, ke gunung engkau ada, ke bukit engkau ada. Jadi kita mau lari kemana, tetap Tuhan ada. Makanya Tuhan selalu menolongku. Ya Pak Peter, Tuhan pasti tolong kamu Pak Peter. Jangan lari dulu, ya. Jangan tinggalkan kota Subang walaupun kamu warga Bandung. Ya, setia dulu lah di atas Adonai. Ya, sampai nanti Tuhan buat mujizat yang tidak lazim terjadi dalam hidupmu. Kalau kamu mau lepas dari Adonai, tidak apa-apa. Ya, saya bangga dipertemukan Pak Peter. Tapi saya nggak akan ngomong, biar Tuhan izinkan waktunya dia akan muncul. Bagaimana dia bisa ketemu dengan Lasma Sianturi, berikut dengan Adonai. Ya, kesaksiannya dahsyat. Nanti dia muncul sendiri, dia minta keinginan sendiri. Bu Lasma, saya mau kesaksian. Wow, itu dahsyat. Ya, selama 1 bulan, Pak Peter melihat gaya hidup Kristus dalam pribadi saya. Iya dan amin. Ya, karena kita tahu orang yang mengharap kepada Tuhan imannya, ya. Makanya dibilang apa? Pengharapannya tidak akan lepas. Pengharapannya iya dan amin. Dilihat Roma 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Makanya apa yang kita dengar adalah yang baik. Kalau yang kita dengar tidak baik, itu yang mempengaruhi kita punya kebenaran akan Alkitab, yang akan mempengaruhi kehidupan kita hari lepas
hari. Kalau kita lihat lagi Ibrani 11 ayat yang ke-6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Tuhan. Sebab barang siapa berpaling kepada Tuhan, ia harus percaya bahwa Tuhan ada dan bahwa Tuhan memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Ya, ini saya suka. Kalau orang yang sudah berkenan kepada Tuhan dan tidak berpaling kepada Tuhan dan harus percaya kepada Tuhan, Tuhan pasti memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Makanya mencari Tuhan jangan setengah-setengah, sampai akhir. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Amin. Sampai kita dapatkan mahkota kehidupan. Kemarin ada canda kami di villa, tidak ada Jeng Lisa. Memang Tuhan izinkan Jeng Lisa tidak pernah mendengar hal yang baik. Selalu yang baik menghindar Jeng Lisa dari pribadi saya dan Adonai. Case-nya Pak Peter saya lemparkan di atas yang punya villa saya tinggal. Hari itu memang saya tidak serius. Pak Peter punya komitmen buat Adonai dan Lasma. Karena Pak Peter sekali dua kali dia melihat kali ya, ini hamba Tuhan kok antik dan unik, kok ada. Betul tidak Pak Peter? Ya, saya berapa kali diajak deal sama dia, saya bilang gak mau. Tapi kemarin dia bilang begini, kalau ini berkat sudah ibu bisa tanganin 100% buat Adonai. Salaman Bu. Saya bilang begini, ditantang di depan pemilik villa. Ya udah deal ya dalam nama Tuhan Yesus. Saya bilang saya bisa beli itu tanah yang 5 miliar yang di samping terminal. Saya akan bangun sekedarnya, tapi bukan buat gereja. Ya, saya juga bingung kenapa Pak Peter ditampilkan di muka saya hadir, ya kan? Karena apa? Menjara kekayaan bangsa-bangsa itu nggak gampang. Makanya tadi dibilang apa? Orang yang sungguh-sungguh pasti akan mendapat upah. Wahyu katakan apa? Jeripayamu tidak akan kembali dengan sia-sia. Makanya orang yang melayani Tuhan tidak putus asa, tetap konsisten, akan mendapatkan upah yang daripada Tuhan. Ya, Bertus ya, jangan dibilang gue masih muda, uang gue masih warna biru, belum merah, belum euro, belum dolar. Nanti ada. Ya, di saat kamu diberkati, Bapak tua, ini kebanyakan duit, Bapak tua bangun gereja lah. Ya, kasih sound system yang terbaik. Ya, jangan sound system yang biasa-biasa, harus sound system yang tanam. Ya, jadi tidak mengganggu kabel-kabel yang ada di mana aja. Ya, hah? Ya udah tuh, merek Ramsa, merek yang apa? Ini Ramsa merek sekarang, nanti merek yang ke depan kita beda lagi. Karena buat yang ke depan udah tercanggih, ya. Jadi bagaimana yang ketiga adalah dengan percaya, ya. With trust. Mari kita bangun kepercayaan kita kepada Tuhan. Tuhan kita yang kekal dan abadi. Bukan pada suatu yang panah atau bersifat sementara di dunia. Percaya di sini berarti berserah total kehendak kepada Tuhan, ya. Semangat, memiliki roh yang menyala-nyala di dalam melayani Dia. Dan akui Tuhan dan sadarilah kuasa tangan Tuhan yang menolong setiap pribadi lepas pribadi, ya. Makanya di sini juga katakan kalau mau dibilang ini tempat terbaik, ya. Walaupun rada panas, tidak apa-apa. Pelayanan jangan pilih-pilih lokasi. Jangan pilih-pilih yang harus ber-AC, ya. Mau ada AC, tidak ada kipas, tetap melayani. Walaupun itu gubuk, tetap melayani, ya. Orang yang melayani dimanapun, Tuhan pasti kasih sesuatu hal yang lebih bagi setiap anak-anak Tuhan. Kalau dilihat di Yeremia 17 ayat yang kelima, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ini adalah orang yang tidak percaya. Ini artinya orang yang berontak, ya. Karena apa? Mengandalkan manusianya, bukan mengandalkan Tuhannya. Kalau dilihat Amsal 3, 5 dan 6,
Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Tuhan dalam segala lakumu, maka Tuhan akan meluruskan jalanmu. Jadi Amsal katakan yang ketiga, ya dan amin. Kita harus percaya kepada Tuhan. Saya akan rangkum pesan Tuhan ya pada pagi siang hari ini. Bila hidup kita seperti apapun masalah dalam ujian, kita harus bisa menyelesaikannya dengan baik. Ya, pondasi yang kuat yang kita peroleh berdasarkan kebenaran Alkitab itu adalah sesuatu pondasi di dalam kita punya hal kemampuan kepada Tuhan. Sumber pertolongan kita yang setia kepada Tuhan sendiri. Sebab Tuhan adalah baik dan Dia berbuah supaya kita menjadi satu hal kesaksian dan pelaku daripada firman Tuhan. Ya, di sini juga dikatakan biarlah kita dengan yakin, tidak bimbang dan iman taat melakukan kehendak Tuhan serta percaya berserah kepada Tuhan. Jadi di tahun ini kita akan melihat ya tahun B, tahun paradigma yang baru. Banyak kita akan melihat pertolongan. Banyak kita melihat cara-cara mujizat yang tidak lazim yang Tuhan beri dalam setiap kehidupan kita anak-anak Tuhan. Oke, firman saya selesaikan siang hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu. Karena Engkau sendiri berkata, iman adalah dasar dari segala sesuatu. Dan kami tahu iman kamilah yang akan memampukan kami bisa lakukan apa menjadi kehendak keputusan kami. Biar tema firman Tuhan penolong kami. Iya dan amin. Engkau kuatkan jemaat-Mu, Engkau berkati dan urapi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Yang semangat. Puji Tuhan. Haleluya. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan. Ya, saya ingat kembali Alkitab bahwa tugas seorang wanita lebih dominan daripada media. Dan sekarang ini dibuktikan. Bukan hanya buat Bertus, tapi buat saya sebagai seorang suami, sebagai yang sering merintis pengembalaan. Saya merintis pengembalaan ini dari tahun 2006. Itu yang saya langsung turun ke perintisan. Namun tahun 1990 bersama kakak ipar saya, kalau orang Batak bilang panidan, ya, kami merintis pelayanan di Cawang, Halim. Puji Tuhan, cikar bakal gereja yang kecil telah menjadi gereja yang besar, lumayan besar di Jililitan, juga ada di Keranji, ya, ada juga di Cengkareng dari perintisan di Haliman kecil. Tapi begitulah, seolah-olah tadi nubuatan tadi yang keluar dari mulut ibu yang telah menjadi nabi ini mengingatkan saya tersetak. Ya, benar. Memang pengembalaan saya tidak berhasil, tapi perintisannya begitu. Yang berhasil adalah Tuhan, bukan saya. Gitu. Nah, saudara yang terkasih, kalau tadi ibu mengatakan sekali 2 minggu, enggak salah. Kita siapkan waktu. Nah, tadi saya bertanya kepada Pak Purba, ibu ini punya yayasan, nggak tahu apa, tanya aja. Tanya tanpa kutanya sudah dijawab. Ada yayasan Adonai. Tepuk tangan buat Tuhan. Saya percaya nama Adonai adalah nama yang sakral. Orang Israel tidak boleh menyebut nama Tuhan karena itu sangat menakutkan. Jangankan orang Israel, orang Batak saja tidak boleh menyebut nama bapaknya. Kalau ada anak kecil menyebut, anak Nisianu katanya, langsung berantem. Apalagi bapak yang di surga. Itu nama itu memang ajaib dan sakral. Nah, saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan, berbicara tadi ada saya catat, ada
ini yang menguatkan saya. Jadi saya buka catatan saya. Pertama adalah doa datang dari karena kehausan. Ya, saya pakai dulu bahasa Batak. Abohado martang yang melusan. Bagaimana kamu berdoa? Oke, nanti saya terjemahkan lagi. Bohado martaniang nama uas. Bagaimana berdoa yang haus? Amin. Ini menjadi catatan Pak Tegar buat saya. Ya, kalau kamu tidak haus, tidak mungkin saudaraku cari air. Ya, betul. Kamu mungkin. Dan itulah kebenaran. Tubuh kita ini butuh air, dan rohani kamu butuh roh, butuh Tuhan. Itu catatan yang pertama. Catatan saya yang kedua, manusia segambar dengan Tuhan. Setelah jatuh di dalam dosa, tidak lagi. Tapi Tuhan tidak mau kita hanya segambar dengan manusia, segambar dengan dirinya itu hilang begitu saja. Maka Dia datang dalam rupa manusia, mengambil karakter manusia, mati seperti manusia, tapi matinya beda dengan matinya kita. Kita mati karena kekalahan, kalau Dia mati karena kemenangan. Semoga mengerti. Saya garis bawahi, Yesus mati bukan karena kekalahan, tapi Yesus mati karena kemenangan. Roh Kuduslah yang memberikan pengertian ini buat saudara dan saya. Kalau ini belum dimengerti, berdoa dan berdoa supaya kita boleh paham. Itu catatan saya yang kedua. Kalau saya panjangkan lagi catatan saya terlalu panjang, waktu habis, ya kan? Tapi saya sangat dikuatkan pada saat ini. Saya katakan kepada Pak Purba, terima kasih Pak. Tuhan memakai Bapak mengutus bukan penginjil, ya, tapi nabi. Karena saya rasakan karyanya itu indah luar biasa. Sekali lagi saya salam dulu. Terima kasih. Baik, mari kita tingkatkan ibadah kita. Nanti kita bisa masih berbincang-bincang. Kita bangkit berdiri, kita boleh tutup ibadah kita sekaligus kita mau doa syafaat. Kita angkat pujian, terima kasih Tuhan berkasih setiamu. Haleluya. Haleluya.
kasih Tuhan, Allah kami yang kudus, Allah yang kekal, Allah yang kekal, Bapa yang sempurna, terpuji mulia Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan atas Tuhan telah kirimkan hamba-hamba-Mu, atas Tuhan kirimkan alat-alat-Mu untuk menguatkan dan mengokohkan kami di tempat ini. Biarlah Tuhan semakin Engkau pakai mereka lebih indah lagi. Dengan persekutuan Adonai ya Tuhan yang Dia pimpin, Tuhan urapi mereka. Anugerahkan kasih dan kuasa-Mu lebih lagi. Supaya ya Bapa, jiwa-jiwa yang belum terjangkau dapat dijangkau. Jiwa-jiwa yang belum tergapai dapat digapai oleh pelayanan mereka. Yang lemah dapat dikuatkan, dikokohkan untuk tetap setia menanti kedatangan Tuhan pada kali kedua. Berkati mereka Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Dengan hamba-Mu ini Bapa, Kau ungkapkan bagaimana Tuhan memakai, bagaimana Tuhan ya Bapa menyatakan kebenaran dan kelemahan kekurangan. Maka kumohon ampun kepada Tuhan. Tetaplah Tuhan Roh Kudus bekerja Bapa, membawaku untuk tetap merendahkan hati, merendahkan diri di hadirat-Mu Tuhan dalam nama Yesus Kristus. Engkau yang puji dan mulia. Maka berkati hamba-hamba-Mu, berkatilah Tuhan. Lebih lagi Tuhan limpahkan kasih karunia. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus Kristus. Pujian demi pujian yang telah diundang, telah dipilih untuk kami kumandangkan Bapa, dan kami telah panjatkan kepada Tuhan. Terimalah Bapa menjadi pujian yang harum di hadirat-Mu, dan berkati Tuhan yang kami pada saat ini maupun akan pemusim kami. Terima kasih Bapa di surga. Kami bersyukur kalau ada kami kontak orang yang punya tempat ini telah kembali dan selamat dari Turki dengan istrinya tidak kurang satu hari. Terima kasih Tuhan, berkati mereka. Kami juga berdoa dan bermohon kepada Tuhan, jiwa-jiwa yang pernah datang di tempat ini, baik ibadah pertengahan minggu itu malam Rabu, dimanapun mereka berada, Tuhan lawan Bapak. Dan gerakan mereka jangan hanya Rabu saja mereka hadir, tapi juga pada hari Minggu seperti ini. Demikian juga Tuhan, jiwa-jiwa yang hari Minggu tidak hadir dimanapun mereka, Bapa lawat mereka, sehingga kami boleh bersama-sama senantiasa memuji, memuliakan nama Tuhan. Dan kalau Tuhan berkenan, bertambahkanlah Tuhan bilangan kami di tempat ini menjadi satu tubuh yang semakin disempurnakan oleh kasih anugerah Allah dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Berkati bangsa Indonesia ini Tuhan, berkati pemimpin-pemimpinnya Bapak. Kalau kami mendengar Tuhan, oh politik yang semakin memanas, tetapi kami percaya Tuhan punya rencana dalam suatu bangsa. Maka biarlah bangsa yang Kau menangkan Tuhan dari nama Yesus Kristus. Berkati Tuhan pemimpin-pemimpinnya, berkati juga para polisi ABRI maupun pengaman-pengaman daripada Spirit Tuhan, berkati mereka. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan segala statement-statement DPR MPR yang Tuhan kenali, biarlah itu boleh berbuah. Yang Tuhan tidak kehendaki, Tuhan patahkan saja, tapi kehendaknya jadi Bapak. Dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur, memohon kehadirat-Mu juga para hamba-hamba Tuhan di Indonesia, dimanapun mereka berada, Tuhan lawat dan berkati. Demikian juga gereja-gereja-Mu, biarlah Roh Kudus turun di atasnya, sehingga orang-orang yang datang untuk menemui Tuhan, mereka pun dipuaskan di sana. Terima kasih Bapa di dalam surga, para evangelis dan para penginjil, Tuhan utus mereka Bapa menjangkau jiwa-jiwa, dan Tuhan tolong cukupkan mereka Tuhan dalam segala keperluan. Jangan biarkan mereka seperti istri Lot yang menoleh ke belakang, tetapi biarlah para evangelis, para penginjil, baik wanita baik pria, tetap maju untuk memenangkan jiwa-jiwa, menjangkau jiwa yang belum terjangkau, melawat mereka yang belum terlawat, sehingga yang tergapai boleh digapai untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapak. Hari Rabu kami akan beribadah di tempat ini. Mari Tuhan kirimkan jiwa-jiwa
pakai hamba-Mu yang akan Tuhan pakai urapi mereka untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan terima kasih kalau Ibu Lasma telah memberikan, walaupun dengan meminjam sound system yang hamba pakai pada saat ini. Bapak, kalau Kau berkenan, gantikan dengan lipat ganda, supaya nama Tuhan dipuji dalam hidupnya, bahkan di tempat ini. Bapak, terpuji nama Tuhan kalau kami datang dengan selamat di tempat ini, tentu pulang penuh dengan sukacita dan keselamatan yang dari Tuhan menjamin kami semua. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Bersama kita berdoa, panjatkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Kau yang punya kuasa, kemuliaan dan kerajaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Saudara, kuatkan hatimu, terimalah berkat. Tuhan memberkati engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau kasih karunia. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan kuasa Roh Kudus menyertai engkau dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Amin. Kembali kita ke satu pujian Bapa. Terima kasih. Kita bersaudara